Saking begitu banyaknya penderitaan, pergumulan, persoalan yang dialami oleh Ayub. Setelah saya pelajari dan dalami tentang kita Ayub dan juga dengan seluk-beluk persoalan, pergumulan, dan bahkan juga penderitaannya, maka saya kira cocok banget kalau ada peribahasa yang mengatakan, sudah jatuh dari tangga, tertimpa pula. Cocok banget itu. Istilah itu dia disematkan kepada Ayub. Mengapa? Sudah jatuh dari tangga, tertimpa pula. Artinya apa? Pergumulannya, persoalannya, penderitaannya berkali-kali lipat. Dia sendiri mengalami sakit yang luar biasa. Okay. Anak-anaknya meninggal. Istrinya juga menghujat dia. Ya. Serta apa? Peternakan usaha kambing dombanya. Right. Bahkan istilah peribahasa tadi sudah jatuh dari tangga, tertimpa pula. Masih kurang lagi sebenarnya. Ya. Kita tidak salah kalau kita Ayub ini juga disebut dengan istilah menderita. Karena penderitanya berkali-kali lipat. Dalam 27 tahun masa pelayanan saya belum pernah menemukan ada orang Kristen yang sama penderitaannya, yang sama sakitnya. Samanya maksudnya di sini adalah berkali-kali lipat saya. Seperti Ayub. Belum pernah saya temukan Bapak Ibu. Selama dalam 27 tahun lamanya saya jadi pendeta. Belum pernah ada orang yang saya temukan penderitaannya sama banyaknya seperti apa yang dialami oleh Ayub. Belum pernah. Yang paling banyak itu saya temukan, paling-paling dia punya masalah keluarga. Tapi usahanya, bisnisnya lancar. Atau sebaliknya, di dalam usaha, bisnisnya, atau pelayanannya bermasalah. Tapi keluarganya, istrinya, anak-anaknya baik-baik aja. Atau yang ketiga, ya, keluarganya aman, usahanya amin. Tapi dirinya dipenuhi oleh berbagai penyakit. Nah, saya masih melihat yang jenis-jenis seperti itu yang masih banyak dialami oleh orang-orang Kristen selama dalam pelayanan saya 27 tahun jadi pendeta. Artinya, belum pernah saya menemukan penderitaan yang luar biasa sakitnya seperti yang dialami oleh Ayub. Maka maksud saya apa? Layaklah kalau malam hari ini kita mau belajar dari orang yang mengalami penderitaan berkali-kali lipat. Sekalipun dia takut akan Tuhan, menjauhi dosa, rajin berdoa, baca Alkitab, beribadah, dan masih banyak lagi yang lain. Maka istilah lain juga, itulah arti daripada Ayub dikatakan sebagai kitab yang menderita. Dan saya kira malam hari ini kita akan banyak diajar oleh Tuhan dari kisah kehidupan Ayub yang penuh dengan penderitaan itu. Itu harus kita syukuri itu. Supaya kita lebih kuat, lebih teguh di saat menghadapi kesukaran, persoalan, pergumulan, penderitaan. Istilah lain daripada kitab Ayub itu juga disematkan dengan istilah permusuhan. Apa maksudnya permusuhan? Kita tahu saudara, sekalipun Ayub yang menjadi objek penderita dalam kisah Ayub, di sana juga ada konflik antara iblis dengan Tuhan. Ditambah, ada juga konflik antara Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan, dia juga berkonflik dengan istrinya sendiri. Artinya, istilah permusuhan yang digambarkan dalam kitab Ayub sangat relevan. Sangat.
Karena dia bukan hanya dimusuhi oleh istrinya, atau dibenci oleh istrinya, karena terlalu taat sama Tuhan. Karena suatu saat istrinya mendorong-dorong Ayub untuk apa? Menghujat Tuhan. Alias apa? Mendingan kau murtad aja. Rame-rame kita tinggalin itu Tuhan itu, kata istrinya kepada Ayub. Kalau orang Kristen di zaman sekarang, keputusan yang akan diambil, yes, yes, yes. Gitu ya. Makanya tidak aneh, hari-hari ini banyak orang-orang Kristen yang memilih jalan murtad. Hanya karena persoalan, sakit, penyakit, penderitaan, dan kebangkrutan. Tapi Ayub tidak. Sebut saja almarhum yang sudah jadi hantu, Yahya Wahloni. Dia hanya masalah ekonomi sebenarnya, awalnya. Dia murtad. Jadi omong kosong kalau dia bilang, karena saya telah mendalami Al-Quran, dan saya lihat lebih banyak kalau kita punya kelemahan, itu berita hoax itu. Sebenarnya dia murtad, itu karena masalah ekonomi kok. Ayub tidak memilih jalan seperti itu, saudara. Sekalipun istrinya memusuhi dia. Sekalipun sahabat-sahabatnya, kolega bisnisnya memusuhi dia. Termasuk sibolis, iblis juga kan ikut memusuhi Ayub. Makanya dia serang Ayub itu dengan diambil 10 anak-anaknya. Dan kambing dombanya disikat oleh iblis. Termasuk juga karyawan. Bahkan Ayub harus mengalami sakit yang luar biasa di seluruh bagian-bagian tubuhnya. Kalau dalam bahasa sekarang, sakit penyakit yang dialami oleh Ayub itu sakit korengan Bapak Ibu ya. Artinya istilah kata permusuhan dalam kitab Ayub ini memang relevan. Relevan. Karena Ayub mengalami permusuhan demi permusuhan itu. Baik di hubungannya dengan istrinya, sahabat-sahabatnya, bahkan juga dari si polis. Dalam bahasa Yunani, nama Ayub ditulis dengan istilah Lob tadi Bapak Ibu. Sama artinya dalam pengertian bahasa Ibrani. Tidak lebih tidak kurang. Artinya penderitaan seorang yang sangat takut akan Tuhan, rajin berdoa, baca Alkitab, ibadah, dan melayani, dan menjauhi dosa. Masih menderita. Tapi masih mengalami berbagai banyak sakit penyakit. Bahkan mengalami kebangkrutan di dalam usaha dan bisnis. Atau istilah lain, dari arti kata Lob dalam bahasa Yunani itu adalah ketabahan dalam menghadapi cobaan. Dari simbolis dan ujian dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, saya belum pernah menemukan selama 27 tahun jadi pendeta. Ada orang yang berkali-kali lipat mengalami penderitaan, duka cita, bisa tetap tabah. Bisa tetap setia. Mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sekalipun apa yang dulu dia punya, tiba-tiba saja hilang. Belum pernah saya menemukan di dunia ini orang Kristen yang seperti itu. Belum. Baru Ayub. Maka saya kira Ayub ini sangat relevan untuk kita semua dan juga untuk Bapak Ibu para pengusaha dan profesional. Relevan banget. Apalagi di zaman sekarang. Saya lihat. Kenapa di zaman sekarang ini banyak orang Kristen hanya karena satu persoalan langsung murtad. Ya. Satu penderitaan langsung tinggalkan Tuhan. Ya. Usaha yang terganggu. Baru terganggu kok. Belum bangkrut total kok. Tinggalkan Tuhan. Kenapa itu subur terjadi? Persoalannya saya temukan adalah karena mereka itu tidak pernah membaca, memahami, dan mengerti kisah
kehidupan dari seorang yang namanya Ayub. Karena kalau mereka itu paham dan mengerti kisah kehidupan Ayub yang berkali-kali lipat penderitaannya, duka citanya, maka saya yakin dan percaya orang Kristen tidak akan mungkin buru-buru meninggalkan Tuhan. Sekalipun karena banyaknya penderitaan yang dialami seperti Ayub. Tidak. Ya memang ironis, saudara-saudara. Orang yang berlatar belakang pendeta hamba Tuhan sekalipun juga berlomba-lomba ikut murtad. Dengan alasan apa? Masalah ekonomi lah. Masalah sakit penyakit lah. Artinya apa? Lo kok bisa juga pendeta yang sudah pernah belajar di sekolah teologi ya, murtad alias tidak setia seperti Ayub. Karena bisa saja waktu dia belajar di sekolah teologi di mana dia pernah kuliah, nggak belajar benaran. Nggak memahami benar. Atau juga dosen yang mengajar dia dulu nggak pernah memberikan pemahaman dan